Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao, Loulin, Earl Ji, baru berusia 100 tahun. Dia adalah putra ketiga dari pemimpin lama klan Serigala Jiwa. Dia telah mengumpulkan kontribusi dan dianugerahi oleh Kaisar Sun, mencapai gelar bangsawan Earl Ji, dan Gunung Ji sebagai performance-nya. Kontribusi yang diberikan Luolin tidak dapat dibandingkan dengan yang dibuat Ji Hao. Oleh karena itu, Gunung Ji pasti tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Yao Ji Hao. Sebagai wilayah Earl Ji, wilayah Gunung Ji hanya memiliki radius 5.000 mil. Luolin didukung oleh ayahnya, pemimpin klan Serigala Jiwa, dan membawa keluar sekelompok anggota klan untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Dengan kerja keras selama puluhan tahun, populasi klannya telah mencapai sekitar 10 juta. Luolin memiliki 4 putra. Dia membagi anggota klannya menjadi 5 klan yang lebih kecil, dengan masing-masing dari 4 putranya memerintah sekitar 1 juta anggota klan dan ditempatkan di 4 sisi berbeda dari wilayahnya, sementara dia memimpin sisanya sekitar 6 juta klan, tinggal di sekitar Gunung Ji, mengumpulkan kekuatan sedikit demi sedikit dan membuat klan mereka terus berkembang. Gunung Ji tingginya 4.000 meter, memanjang 100 mil. Kota utama yang dibangun oleh Luolin, Earl Ji tua, terletak di sisi selatan Gunung Ji, menghadap ke area air sambil didukung di gunung. Itu dikelilingi oleh ladang subur yang luas dan memiliki kebun besar yang berkembang di sekitarnya, disertai dengan kandang ternak. Itu memang tempat yang indah bagi orang-orang untuk tinggal dan bekerja dengan damai. Namun demikian, lolongan melengking tiba-tiba memecah keheningan pagi. Beberapa orang terhuyung-huyung melompat melintasi tembok pagar kota Gunung Ji, berteriak dan berteriak sambil bergegas menuju tenggara, yang merupakan lokasi kota Puban. Mereka hanya menempuh jarak kurang dari 1 mil sebelum puluhan anak panah terbang di udara dari atas dinding pagar dan dengan keras menembus tubuh mereka bersama dengan suara desir bernada tinggi. Panah menusuk tubuh mereka dan beberapa orang yang berlari mati-matian jatuh langsung ke tanah. Mereka meratap kesakitan sambil mencabut anak panah dari tubuh mereka sendiri. Darah melonjak di dalam tubuh mereka dan kekuatan hidup kuat yang dimiliki oleh penyihir senior menyebar, menyembuhkan luka mereka dengan kecepatan yang terlihat. Tiba-tiba, kepulan kabut hitam menyembur keluar dari luka mereka, dan darah gelap memercik ke seluruh tanah. Kekuatan hidup mereka segera dihilangkan, dan luka mereka meledak, langsung membesar hingga seukuran kepalan tangan. Di dalam kabut hitam yang dipenuhi itu, luka mereka mulai mengembang dan bernanah dengan cepat, dan segera, nanah mencapai tulang. Tulang mereka juga membusuk dengan cepat, dan dalam sekejap mata, bahkan sumsum mereka terbuka. Lebih dari 10 prajurit elit lapis baja berat melompat turun dari dinding pagar, meninggalkan jejak halus dan melengkung di udara, mendarat dengan berat di samping beberapa pria tua yang mati-matian melarikan diri ini. Para prajurit itu mengangkat kapak besar yang dipegang di tangan mereka tinggi-tinggi, dengan rapi memenggal kepala beberapa pria tua berambut putih ini, lalu menendang kepala mereka seolah-olah itu hanya bola. Kalian yang rendah hati dan sembrono. Pangeran telah memberikan kata-katanya, dan kamu masih mencoba mempertahankan sebidang tanah ini sampai terakhir. Seorang pria kekar dengan janggut keriting tertawa terbahak-bahak dengan kejam, lalu berkata, Gunung Ji tidak begitu besar. Tapi bagaimanapun juga dikuasai oleh kaisar manusia. Itu bisa dihitung sebagai potongan daging berdaging. Dengan kesetiaan yang dijanjikan oleh orang-orang Gunung Ji, kekuatan lain akan ditambahkan ke pangeran kita. Di dalam kota Gunung Ji, darah telah mengalir di sungai. Puluhan tetua dan komandan prajurit yang setia kepada Luolin semuanya telah jatuh dalam genangan darah, sementara sekelompok besar anggota klan berkumpul di depan kuil leluhur mereka dengan sangat panik, menatap Luo Sheng dan Lai Mountain Su, yang telah berdiri di dekat gerbang kuil leluhur. Luo Sheng adalah salah satu sepupu Luolin. Masuk akal, Gunung Ji tidak akan ada hubungannya dengan dia. Luolin meninggal dalam pertempuran di Gunung Chiban, tetapi dia memiliki 3 putra dan sejumlah besar cucu. Sampai semua keturunan laki-lakinya mati, Luo Sheng bahkan tidak boleh melirik Gunung Ji, karena kejahatan ini tidak akan pernah jatuh ke tangannya sebelum itu. Namun demikian, Lai Mountain Su muncul tiba-tiba.
Dia menyatakan bahwa dia akan sepenuhnya mendukung Luo Sheng untuk menjadi Earl Ji yang baru dan mengambil seluruh Gunung Ji di bawah kendalinya. Luo Sheng, seorang pria yang tidak memiliki kekuatan nyata di klan Serigala Jiwa, dan dia juga tidak memiliki bakat atau kemampuan apapun, sebagian besar telah duduk-duduk dan menunggu untuk mati sepanjang hari, sangat senang dengan kejutan ini. Dia segera mengakui Lai Mountain Su sebagai tuannya, dengan penuh semangat datang ke kota Gunung Ji dengan beberapa bawahannya yang terpercaya untuk mencoba merebut tahta. Setelah pertengkaran intensif, para tetua yang setia kepada Luo Lin memberi perintah, berniat untuk mengusir Luo Sheng yang berusaha menempati posisi yang bukan miliknya. Namun akibatnya, prajurit elit yang dibawa oleh Lai Mountain Su memulai pembunuhan besar-besaran. Hampir semua tetua dan komandan prajurit yang dulunya berada di bawah pimpinan Luo Lin dibantai. Hanya 3 tetua yang selamat. Sekarang, mereka berlutut di depan Lai Mountain Su dengan wajah menyanjung dan telah menjilat Lai Mountain Su dengan keras. Luo Sheng akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Lai Mountain Su duduk di kursi berlengan besar yang dibuat dari emas murni, dan berkata perlahan dengan cibiran yang tersisa di wajahnya sambil mengutak-atik cangkir anggur kecil glasir 7 warna yang indah. Pangeran, Anda benar. Lord Luo Sheng adalah pemimpin klan baru kami mulai sekarang. Kami menulis surat ke kota Puban sekarang untuk membiarkan Luo Sheng mengambil alih gelar bangsawan Earl Ji. Pangeran yang terkasih, kamu tidak perlu khawatir lagi. Gubernur di kota Puban tidak pernah turun tangan dalam urusan seperti ini. Selama para tetua seperti kami mengirimkan surat bersama, Luo Sheng pasti bisa menjadi Earl Ji yang baru. Tidak ada yang salah akan terjadi sama sekali. Mulai sekarang, kami akan, dengan segala cara, tetap setia kepada pemimpin baru kami, bersikap halus dan membantunya tanpa usaha hampang, membuat Gunung Ji kami semakin besar. Pangeran yang terhormat, bantuan apapun yang mungkin Anda berikan kepada kami akan sangat dihargai. Ketiga tetua itu mengeluarkan gelombang dan gelombang kata-kata menyanjung, terus-menerus menjilat Gunung Laisu. Juga, mereka tidak pernah lupa memberi Luo Sheng beberapa kata yang baik dari waktu ke waktu. Luo Sheng, yang memiliki wajah biasa dan bentuk tubuh biasa, sekarang sepasang matanya menyipit menjadi sepasang garis karena senyum lebar di wajahnya. Dia puluhan tahun lebih tua dari Luo Lin, namun dia baru masuk ke tingkat senior 30 tahun yang lalu. Jika bakatnya harus dijelaskan dengan satu kata, kata itu hanya bisa menjadi sampah. Dengan 30 tahun kerja keras, Luo Sheng hanya membangkitkan 15 meridian dan 178 titik. Akupuntur penyihir. Tingkat kultivasi ini bahkan tidak lebih baik daripada murid manapun di Istana Majus, dan di antara semua anggota klan yang seumuran dengannya, Luo Sheng pasti berada di tingkat bawah. Biasanya, dia tidak suka apa-apa selain makan dan bersenang-senang. Dengan mengandalkan kekuatan dan posisi ayahnya, yang adalah seorang penatua, dia menggertak anggota klan lainnya, berbaring mabuk di perut wanita setiap hari. Dia tidak pernah mengharapkan sesuatu yang lebih dari ini terjadi padanya selama sisa hidupnya. Namun tanpa diduga, Lai Mountain Su menemukannya, ingin mendukungnya dan mengubahnya menjadi Earl Ji yang baru. Dalam beberapa hari ini, Luo Sheng merasa bahwa dia telah bermimpi sepanjang waktu. Bahkan saat berjalan, dia merasa tubuhnya ringan dan dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Wilayah yang radiusnya 5.000 mil, dengan lebih dari 10 juta anggota klan dan 100.000 prajurit elit, semua ini akan segera berada di bawah kendalinya. Bahkan ayahnya, seorang tetua dari klan Serigala Jiwa, tidak pernah sekuat dia nantinya. Di antara semua saudaranya, orang yang telah mencapai posisi tertinggi tidak lebih dari seorang komandan tentara yang memiliki 10.000 prajurit di bawah kepemimpinannya. Yang ini tidak pernah bisa dibandingkan dengannya, Luo Sheng, yang akan menjadi Earl Ji yang baru. Di masa depan, bahkan ketika menghadapi pemimpin lama klan Serigala Jiwa, yang merupakan kakeknya, dia bisa menjaga pinggangnya tetap lurus dan tidak perlu membungkuk lagi. Semua karena dia akan menjadi Earl Ji, dan gelar ini diberikan oleh Kaisar Sun sendiri. Sebagai Earl Ji, dia bisa masuk ke balai kota dengan langkah-langkah besar dan mendiskusikan urusan besar mengenai seluruh umat manusia dengan Kaisar Sun. Meskipun dia mungkin yang terlemah di antara semua Earl, baik dalam hal area involvement atau kekuatan klan, dia akan menjadi pejabat yang benar-benar penting dari pemerintah manusia. Dia akan menjadi Earl yang akan memiliki kemampuannya sendiri.
Kemandirian pervenyaannya dilindungi oleh seluruh aliansi klan manusia. Oleh karena itu, tidak ada satu klan pun yang bisa mengirim satu prajurit pun ke wilayahnya tanpa izinnya. Luo Sheng menyeringai sangat bahagia sehingga matanya menyipit dan melengkung. Di mulutnya, yang tidak bisa ditutup saat ini, gigi kuning itu sangat mencolok. Melihat lebih dari 100.000 penduduk kota Gunung Ji, Luo Sheng hanya merasa bahwa dia telah mencapai puncak hidupnya, bahkan jiwanya telah disublimasikan. Di belakang kursi berlengan besar Lai Mountain Su, King Mei, yang mengenakan gaun panjang sederhana, memegang botol giok di tangan kirinya dan cabang manis musim dingin di tangan kanannya. Dia dengan jijik menatap Luo Sheng dan memberikan senyum tipis dan dingin. Sifu agung kami, mayat pendeta, benar. Manusia-manusia ini sangat bodoh dan bodoh. Kita bisa menjadi berani dan rajin seperti yang kita inginkan saat meneruskan dao agung kita. Mengapa kita harus tetap berhati-hati dan berhati-hati seperti dulu? Luo Sheng berbalik dengan senyum lebar di wajahnya, dengan menyanjung membungkuk kepada Lai Mountain Su dan berkata, Pangeran, saudara laki-laki saya yang sudah meninggal itu masih memiliki 3 putra dan sekelompok cucu. Soalnya, kita harus membunuh mereka semua untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lai Mountain Su tersenyum, sepertinya mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba, jeritan burung datang dari langit dan setelah itu, 2 elang besar dengan cepat terjun ke bawah. Di desa klan Luosan, lebih dari 100.000 anggota klan mengemasi tas mereka di rumah mereka, yang terendam air. Sekitar 10 tetua telah berpatroli dengan sekelompok anggota klan, dengan keras berteriak pada anggota klan itu, menyuruh mereka untuk membawa semua yang mungkin berguna. Mereka akan bergabung dengan pasukan migrasi Jihao, menuju ke Gunung Yao, yang jauh namun jauh lebih luas dan lebih subur. Sekarang, klan mereka telah menjadi klan yang bergantung dari klan Erliao. Di masa depan, semua persediaan yang mereka bawa dari rumah lama mereka bisa berguna di Gunung Yao. Mereka akan membangun tanah air baru untuk hidup dan berkembang biak, mengumpulkan kekuatan dan menunggu hari ketika Luosan akhirnya bisa kembali ke Gunung Ji dan mengambil kembali semua yang menjadi milik mereka. Di sebuah bukit kecil di luar kota, Jihao sedang menyaksikan 10.000 prajurit yang dikirim olehnya mengawal 3 tetua klan Luosan dan puluhan anggota klan, menuju ke 3 arah yang berbeda. Mereka akan pergi ke Luo Feng dan 2 klan saudara laki-lakinya yang sudah meninggal. Mereka akan membunuh semua bawahan terpercaya dari mereka bertiga, lalu memaksa anggota klan mereka untuk bergabung dengan pasukan migran Jihao dan pindah ke Gunung Yao. Klan dari 3 klan akan digabungkan secara paksa ke dalam klan Luosan. Jika mereka patuh, mereka akan menjadi warga sipil klan Luosan, tetapi jika mereka berani melawan atau membuat gerakan tidak pantas lainnya, Jihao akan menurunkan peringkat mereka menjadi budak tanpa ragu-ragu. Jihao, sesederhana aku mengambil Luosan sebagai muridku. Mengapa kamu ingin klannya bermigrasi bersamamu? Po berdiri di samping Jihao, menatapnya dan bertanya dengan bingung, ini adalah wilayah ayahnya, juga Feofman kakeknya. Mengapa kamu harus membawa anggota klannya bersamamu? Gunung Yao, wilayahku, kekurangan orang. Jihao memandang Po dan menjawab terus terang, karena Luosan sekarang adalah kamu, murid kakakku, dia juga muridku. Jadi anggota klannya juga anggota klan saya. Bagi anggota klan kita sendiri, mereka pasti lebih aman di wilayah kita sendiri, tanpa banyak perselisihan untuk kekuatan dan keuntungan. Mengedipkan matanya, Jihao kemudian melanjutkan dengan lugas, faktanya, cara terbaik bagi Luosan adalah kamu, kakakku, untuk tinggal di sini dan mengajarinya segala macam keterampilan dan kemampuan sampai dia mencapai nilai tertentu dalam kultivasi. Hanya setelah dia mendapatkan kekuatan dan reputasi yang cukup dan mampu menguasai Gunung Ji ini, kamu, kakakku, bisa pergi tanpa khawatir. Namun, aku masih membutuhkanmu, bantuan kakakku tersayang di pihakku. Oleh karena itu, kita hanya bisa membawa Luosan bersama kita. Dan karena Luosan pergi, kami akan membawa anggota klannya bersama kami. Jika tidak, melihat para tetua yang telah berteriak di desa, Jihao melanjutkan dengan hambar, jika Luosan pergi sendirian dan tinggal di luar sana terlalu lama, para tetua ini mungkin akan melupakan siapa dia, bukan? Mereka sekarang semua tentang kesetiaan, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa dalam 1 atau 2 dekade, mereka masih akan tinggal di sini dan menjaga sebidang tanah ini untuk Luosan?
Belum lagi kakek Luosan, Luolin, klan penguasanya adalah klan serigala jiwa, dan begitu banyak orang telah menatap sebidang tanah ini dengan mata serakah yang bersemangat. Gelar Earl dan Fiefman Independent, ini adalah potongan daging yang berdaging. Jadi kita harus membawa semua anggota klan di Gunung Ji bersama kita. Po merenung sejenak, berpikir bahwa kata-kata Ji Hao memang masuk akal. Luosan tidak bisa meninggalkan anggota klannya terlalu lama. Jika tidak, begitu anggota klannya melupakannya dan pengaruh yang ditinggalkan oleh ayahnya, di era kacau ini ketika konflik antar klan tidak akan pernah berhenti, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah beberapa dekade. Po tidak bisa tinggal di Gunung Ji dan mengajar Luosan. Oleh karena itu, untuk mengolah murid muda dari sumurnya ini, Po harus membawa Luosan bersamanya, memberinya bimbingan yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini, solusi Ji Hao adalah yang terbaik, yaitu membawa Luosan dan semua anggota klannya bersamanya. Tetapi karena mereka membawa klan Luosan bersama mereka, Po bertanya-tanya mengapa Ji Hao tidak ingin membawa semua anggota klan di seluruh Gunung Ji. Dilihat dari langkah saat ini yang dilakukan oleh Ji Hao hanya ingin membawa klan dari ayah Luosan dan ketiga klan pamannya bersama mereka. Tapi itu hanya 4 hingga 5 juta orang sementara seluruh Gunung Ji memiliki lebih dari 10 juta orang yang tinggal di sini. Klan terbesar di daerah ini terletak di dalam wilayah pemerintahan langsung Earl Ji. Ji Hao tetap terdiam beberapa saat, melihat ke arah Gunung Ji dan berkata, mungkin sudah larut. Kita akan melewati Gunung Ji dalam perjalanan kita ke Gunung Yao. Jika belum terlambat, kami akan membawa semuanya bersama kami. Tetapi jika ya, saya tidak ingin terlalu banyak bersaing dengan Hem. Po juga melihat ke arah Gunung Ji. Wajahnya sedikit gelap. Yu dan semua muridnya selalu memiliki masalah yang tidak begitu baik sehingga mereka semua sangat protektif, terutama murid-murid mereka sendiri. Mereka bisa menghukum murid-murid mereka sendiri bagaimanapun, tetapi jika ada orang lain yang berani menyentuh bahkan sehelai rambut murid mereka, pertempuran mematikan sejati akan dimulai. Dari kata-kata dan gerakan Ji Hao, Po menyimpulkan bahwa seseorang telah meletakkan tangan serakah mereka di wilayah dan anggota klan murid kecilnya, bukan? Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak? Wajah Po menjadi lebih gelap saat aura dingin yang ganas muncul dari sekelilingnya. Bahkan Ji Hao tidak bisa menahan gemetar karena aura mengerikan ini. Hujan mulai reda. Keesokan paginya, pasukan migran Ji Hao mulai melanjutkan perjalanan mereka, bergerak ke arah timur laut, yang merupakan arah Gunung Yao dan juga Gunung Ji. Menurut kecepatan pasukan migran ini saat ini, mereka akan tiba di Gunung Ji dalam waktu 7 hari maksimal. Pada siang hari keempat, 3 pasukan yang dikirim Ji Hao telah berhasil kembali. Mereka menyapu klan Luo Feng dan 2 saudara laki-lakinya, memaksa lebih dari 3 juta anggota klan untuk bergabung dengan pasukan migran Ji Hao dan bergerak bersama yang lain. Skala pasukan Ji Hao langsung meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dengan bantuan para tetua klan Luosan, pasukan migran ini diatur ulang dan berbaris dengan lancar, berubah menjadi pasukan selebar ratusan meter dan panjang lebih dari 20 mil, dan terus bergerak maju. Setelah bergerak selama setengah hari besar, 2 gunung muncul di depan pasukan. Sepasang gunung saling berhadapan, dengan jalan selebar lebih dari 10 mil di antaranya. Sebuah pasukan ditempatkan di jalan vital ini di antara 2 gunung ini. Mereka menggali perkemahan dengan parit selebar 100 meter, dengan kuat menghalangi jalan yang mengarah melalui 2 gunung. 2 barisan prajurit persegi, masing-masing berjumlah 10.000, bergerak keluar dari kamp dan berbaris di depan pasukan migran Ji Hao. Lou Sheng mengendarai gajah bulu merah yang langka, berdiri di depan barisan persegi 10.000 prajurit, dan dikelilingi oleh puluhan penyihir senior tingkat tinggi, dengan rakus menatap pasukan migran Ji Hao. Dalam pasukan migran ini, 4 bendera yang memiliki pola serigala melolong ke arah langit yang dicat di atasnya telah berkibar di udara. Di mata Luo Sheng, orang-orang itu semua adalah anggota klannya, mereka adalah milik pribadinya. Ketika Gunung Laisu membantu Luo Sheng mengendalikan Gunung Ji, dia dengan mudah mengirim sekelompok prajurit elit untuk membunuh Luo Feng dan kedua saudara laki-lakinya. Namun, berita yang dibawa kembali oleh para prajurit yang dia kirim membuat Lei Mountain Su dan Luo Sheng merasa lucu dan kesal.
Luo Feng dan kedua saudara laki-lakinya memimpin pasukan mereka untuk menduduki wilayah yang ditinggalkan oleh ayah Luo San, tetapi akhirnya dibunuh oleh Ji Hao, yang tiba-tiba melangkah ke dalam hal ini. Sekarang, di Gunung Ji, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Luo Sheng untuk gelar Earl Ji adalah Luo San. Selama dia bisa mengeluarkan Luo San, dengan dukungan Lai Mountain Su, Luo Sheng secara alami akan menjadi Earl Ji. Baik dalam aspek hukum, garis keturunan, hak suksesi atau latar belakang keluarga, tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengan Luo Sheng. Pasukan migran Ji Hao berhenti. Feng Xing, yang menunggang binatang pertempuran, dengan malas pindah ke Luo Sheng. "Oi, mengapa kamu menghalangi jalan kami? Teman atau musuh? Pergi, bunuh anak ini, dan bawa kembali anggota klanku." "Apakah itu anak itu?" Di belakang kamp militer Luo Sheng dan di gunung yang menjulang tinggi di sebelah kiri, Lai Mountain Su menggertakkan giginya sambil melihat Ji Hai, yang masih jauh. Dia memikirkan apa yang terjadi pada klan Gunung Rong beberapa waktu lalu, yang karenanya, dia telah kehilangan cukup banyak. Dia tahu bahwa Ji Hao dekat dengan Si Wenming, dan sekarang Ji Hao dan Lai Mountain Kang juga telah berteman. Dia juga tahu bahwa Ji Hao berhasil tetap baik-baik saja bahkan setelah dia mengalahkan Wu Ziki, monster tua itu. Selain itu, dia tahu bahwa Ji Hao telah mencapai gelar bangsawan Erliao, memiliki status yang lebih tinggi dari dirinya, yang merupakan pangeran klan Gunung Kebohongan, di antara seluruh umat manusia. Yang disebut Pangeran Klan Gunung Lai hanyalah sekelompok anggota muda elit yang dipilih dengan cermat oleh klan dan telah menerima pendidikan dan kultivasi yang diberikan oleh klan dengan sumber daya yang terkonsentrasi. Sebagai Pangeran Klan Gunung Berbohong, dia memiliki segala macam hak khusus, tetapi untuk seluruh umat manusia, dia hanya bisa melakukan sesuatu dengan mengandalkan kekuatan dan reputasi klan Gunung Kebohongan. Tidak seperti dia, Ji Hao benar-benar bergelar sebagai Erliao, yang berarti Ji Hao sekarang adalah pejabat penting pemerintah manusia. Dia bisa berjalan langsung ke balai kota di kota Puban dan mendiskusikan semua jenis urusan politik dengan kaisar manusia sendiri. Melihat Ji Hao, Lai Mountain Su sebenarnya merasa sedikit tidak percaya diri, tetapi sementara itu, dia juga memiliki kemarahan seperti neraka yang membakar hatinya. Bahkan giginya mulai sakit karena gertakutan yang ketat. "Pangeran Kegelapan, kamu tidak akan takut pada apapun." King Mei berdiri di samping Lai Mountain Su, tersenyum tipis dan berkata, "Dia tidak lain adalah Erliao kecil, mengapa kamu harus takut padanya? Dia telah menyinggung Wu Ziki, itu berarti dia sudah menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Sekarang, dia hampir tidak memperpanjang napas terakhirnya, menikmati kehidupan terakhirnya yang baik." Memberikan senyum tipis lainnya, King Mei memandang Lai Mountain Su dengan sepasang mata berair dan melanjutkan, "Selain itu, dia hanyalah seorang anak barbar yang berasal dari Gurun Selatan. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu, pangeranku terkasih, yang dilahirkan untuk menjadi seorang bangsawan? Pangeranku, kamu adalah yang terpilih, kamu dipilih oleh dunia ini, dan kamu secara alami memiliki keberuntungan besar dalam takdirmu. Karena itu, Anda akan mencapai pencapaian apapun, tujuan apapun Anda. Kamu seharusnya tidak takut pada anak laki-laki yang begitu tidak penting sama sekali." Mendengar King Mei, Lai Mountain Su hanya merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya benar dan tak terbantahkan. Dia merasakan keberanian yang kuat melonjak tepat ke kepalanya saat dia membusungkan dadanya, memberikan senyum yang cukup jantan kepada King Mei, dan berkata, "Pendeta King Mei, kamu sangat benar. Mengapa saya harus takut pada orang barbar Gurun Selatan? Sekarang dan di sini, saya akan memberi anak ini pelajaran yang bagus." Menjaga senyum itu, Lai Mountain Su memandang King Mei dan melanjutkan, "Hari ini, mari kita tinggal di puncak gunung ini dan menonton pertunjukan yang hebat, nikmati hidup kita." Berbalik, Lai Mountain Su melirik sekelompok prajurit, yang telah bersembunyi di balik gunung. Ini bukan pasukan besar, hanya sekitar 1000 prajurit secara total. Namun, setiap prajurit ini mengenakan baju besi kelas atas dan dipasang di macan tutul iblis awan gelap, yang merupakan jenis binatang pertempuran yang luar biasa ganas, bahkan macan tutul itu mengenakan baju besi tingkat harta karun sihir yang berat. Yang memimpin pasukan ini adalah 10 komandan prajurit yang paling dipercaya oleh Lai Mountain Su, ke-10 dari mereka adalah Raja Magus.
Adapun 1.000 prajurit, masing-masing dari mereka adalah penyihir senior tingkat puncak, hanya setengah langkah dari level Raja Magus. Masing-masing dari mereka bisa menyaingi 10 penyihir senior biasa sekaligus di medan perang. Ditambah dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa dari baju besi berat mereka dan macan tutul iblis awan gelap itu, yang dapat bergerak sangat cepat dan berada di peringkat 3 besar di antara semua binatang pertempuran, pasukan tentara pribadi yang dimiliki oleh Lai Mountain Su ini dapat dihitung sebagai kekuatan yang sangat kuat. Untuk pasukan tentara pribadi ini, Lai Mountain Su telah menghabiskan 7 hingga 8% dari semua uang yang telah dia rampas selama bertahun-tahun ini. Dia sangat percaya pada pasukan elitnya ini, yang benar-benar menghabiskan banyak uang. Dengan senjata mematikan yang dipegang di tangan seseorang, seseorang mungkin secara alami ingin membunuh. Lai Mountain Su melirik pasukannya yang agresif ini, tersenyum dingin dan berkata, "Para pelayan, bawakan anggur. Hari ini, saya akan membiarkan anak ini." Ji Hao merangkak kembali ke kota Puban dengan wajah berdebu. "Earl Yao, apakah dia pantas mendapatkan gelar Earl?" Beberapa pelayan membawa meja panjang yang diukir dari sepotong batu giok yang indah. Beberapa hidangan lembut dan beberapa buah segar disajikan. Lai Mountain Su mengeluarkan sebotol anggur yang indah sendirian, dengan menyanjung membukanya dan menuangkan segelas kepada King Mei. Lebih dari 20 mil jauhnya, Ji Hao dan Po secara bersamaan mengangkat kepala dan melihat ke puncak gunung, tempat Lai Mountain Su tinggal. Kedua kekuatan spiritual mereka telah menutupi puncak gunung, yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi setiap gerakan yang dilakukan oleh semua orang di sana. Ji Hao melihat King Mei dengan pandangan pertama. Dia kemudian berkata kepada Po, "Saudaraku, wanita ini, kembali ke Teluk Naga Jahat, adalah salah satu dari sedikit yang menerobos formasi pedang Sifu kita dan mencoba membunuhku. Kenapa dia bergaul dengan itu, Lai Mountain Su sekarang?" "Hehe." Po tertawa dan berkata, "Pasti ingin bergaul dengan lain, nama biara gadis ini sepertinya King Mei, bukan? Dalam hal senioritas, dia adalah seorang junior, jadi saya akan terlalu malu untuk meletakkan tangan saya padanya, dan begitu juga Anda, Ji Hao. Di satu sisi, pada tahap saat ini, Anda tidak dapat mengalahkannya, di sisi lain, menindas seorang junior akan memberi Anda reputasi buruk." Ji Hao menyeringai pahit saat dia melirik Po dan berkata, "Jadi kita hanya bisa melihatnya melakukan apapun yang dia inginkan." Po dengan kecewa melirik kembali ke arah Ji Hao. Setelah itu, dia mengeluarkan penusuk panjang dari lengan bajunya, diserahkan kepada Luo San, yang berdiri di sampingnya. Penusuk panjang itu panjangnya 1 kaki dan 2 inci dan murni gelap, dihiasi dengan pola awan dan naga yang rumit yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pola itu, baut listrik melintas dari waktu ke waktu. Murid kecil kita akan melakukan pekerjaan itu. Jika dia belum cukup kuat, harta karun besar akan membuatnya. Po tersenyum menepuk kepala Luo San dan berkata, "Luo San, ini adalah penusuk naga petir yang membantai roh. Saat itu aku, Sifumu, menghancurkan beberapa hal jahat yang nyata dengannya. Itu tidak membutuhkan banyak daya, Anda hanya perlu memantra-mantra dengan benar lalu melemparkannya ke target Anda." Petik 2. Sudut mulut Ji Hao langsung bergerak-gerak. Cara Po menangani segala sesuatunya sama dengan Yu Yu. Ji Hao memikirkan hari ketika Yu Yu meminjamkan formasi pedang, yang mungkin merupakan bagian paling kuatnya, kepada Ji Hao. Ekspresi wajah Yu Yu dan nada pidatonya persis sama dengan yang digunakan Po sekarang. Di depan pasukan migran, Luo Seng memberikan perintahnya dan setelah itu, puluhan penyihir senior yang mengelilinginya bergegas bersama, mengendarai tunggangan mereka dan berlari menuju Feng Xing dengan kecepatan tertinggi mereka. Di belakang mereka, prajurit di 2 susunan persegi langsung jatuh ke dalam kekacauan. Banyak prajurit mulai berteriak keras, dan kedua barisan itu langsung berubah menjadi berantakan. Prajurit yang berbaris di depan pasukan migran dan memblokir jalan semuanya dulunya berada di bawah komando langsung Luo Lin. Mereka mengenali 4 bendera yang berkibar di pasukan migran, masing-masing memiliki pola serigala yang melolong ke arah langit. Ini adalah bendera pertempuran Gunung Ji, dikembangkan dari bendera pertempuran klan Serigala Jiwa, setelah Luo Lin mencapai gelar bangsawan Earl Ji. Bendera-bendera ini unik dan hanya milik Gunung Ji. Prajurit Gunung Ji itu tidak ingin berada di bawah komando Luo Seng. Jika bukan karena tekanan besar yang diberikan oleh Lai Mountain Su,
dan jika Lime Mountain Su tidak membunuh banyak tetua dan komandan prajurit, para prajurit ini tidak akan pernah mendengarkan perintah Luo Sheng. Namun demikian, hanya beberapa hari sejak Luo Sheng memahami kekuatan kontrol Gunung Ji, tetapi sekarang dia ingin prajurit Gunung Ji ini menyerang orang-orang mereka sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Prajurit di dua susunan persegi dan prajurit yang tinggal di kamp semuanya jatuh ke dalam kekacauan. Tidak peduli seberapa keras para komandan yang dipercaya oleh Luo Sheng berteriak, tidak ada satupun prajurit yang bergegas keluar menuju pasukan migran. Hanya puluhan penyihir senior yang mengikuti perintah Luo Sheng. Penyihir senior itu diberikan kepada Luo Sheng oleh Lime Mountain Su baginya untuk menjaga situasi tetap terkendali. Mereka mendengarkan perintah Luo Sheng dan berlari menuju Feng Xing tanpa ragu-ragu. Dari jarak lebih dari 500 meter, mereka secara bersamaan melompat dari tunggangan mereka, mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan memotong dengan keras ke arah Feng Xing. Feng Xing membalikkan tunggangannya, melarikan diri ke belakang dengan kecepatan tertingginya. Dia adalah seorang pemanah, bukan seorang pejuang yang pandai dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak cukup bodoh untuk memulai pertempuran jarak dekat yang membahayakan nyawa melawan puluhan penyihir senior. Pada saat yang sama, Luo Shan mulai dengan keras mengucapkan mantra yang diajarkan Po kepadanya, dengan penusuk naga guntur yang membantai roh digenggam di tangannya. Di permukaan penusuk naga guntur, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkilau sementara gelombang raungan naga naik. Tiba-tiba, penusuk naga guntur sepanjang lebih dari 1 kaki melesat keluar, berubah menjadi siluet naga hitam tipis, yang panjangnya ribuan meter. Itu merobek udara dan menghantam King Mei dengan keras. King Mei sedang memegang segelas anggur dengan senyum muda muncul di wajahnya. Melihat siluet naga mengaum, King Mei berteriak keras, memegang cabang plumnya yang dipegang di tangan kirinya dan mengirimkan banyak bunga plum berwarna cian ke siluet naga. Guntur yang membelah bumi turun bersama dengan puluhan petir yang menyala-nyala. Bunga plum itu hancur berkeping-keping sementara setengah dari tubuh King Mei hancur berkeping-keping, awan besar asap hitam mengembang keluar dari tubuhnya yang rusak. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya berwarna cian, dengan cepat melarikan diri ke selatan, seperti anjing tunawisma yang ketakutan. Melihat King Mei terluka oleh satu serangan, mata Luo Shan bersinar karena kegembiraan. Sebagai anak nakal yang baru saja mendapatkan mainan baru yang ajaib, dia pasti ingin memainkannya sedikit lebih lama. Ji Hao dan Po menyipitkan mata mereka, melihat King Mei melarikan diri dengan putus asa, cibiran di wajah mereka persis sama. Luo Shan sudah mengangkat penusuk naga guntur dan menguntahkan mantra itu sekali lagi. Siluet naga tipis dan gelap terbang melintasi langit seperti belati tajam, bersama dengan gelombang raungan naga yang menghancurkan surga. Guntur bergemuruh dan petir turun. Puluhan penyihir senior masih di udara dan belum berhasil mendarat, tetapi siluet naga hitam dengan keras menghantam kelompok yang diperintahkan mereka dalam sekejap. Ratusan bola petir hitam seukuran tangki air menghantam dari langit. Petir hitam seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya mendesis di antara tubuh mereka, seperti ribuan ular berbisa yang ganas. Simbol mantra berkilau saat guntur menggeram, petir menyilaukan yang menyebabkan rasa sakit yang menusuk di mata orang. Puluhan penyihir senior melolong secara bersamaan. Pendiam naga guntur pembantaian roh adalah harta penghancur kejahatan Po yang dia gunakan pada tahap awal kultivasinya untuk menangkis kekuatan jahat luar. Sederhananya, penusuk naga guntur ini adalah harta karun yang kuat yang diberikan Yu Yu kepadanya ketika dia memulai kehidupan kultivasinya untuk memastikan keselamatannya. Berdasarkan kebiasaan Yu Yu dan posisi Po sebagai murid pertama Yu Yu, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya penusuk naga guntur ini. Itu diberikan kepada Po oleh Yu Yu untuk menangkis kejahatan dan memastikan keselamat hidup Po. Bahkan setelah diaktifkan oleh sedikit kekuatan, dan hanya dengan mantra rahasia sederhana, senjata pembunuh ini bisa melepaskan kekuatan yang sangat hebat. Armor yang dikenakan oleh puluhan penyihir senior meledakkan lapis demi lapis. Lapisan simbol mantra meledak satu demi satu, melepaskan cahaya terang, bahkan menerangi seluruh ruang. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sambaran petir. Semua orang di tempat kejadian dengan jelas melihat bagaimana simbol mantra yang berisi kekuatan pertahanan yang hebat itu hancur perlahan, sedikit demi sedikit, di bawah kekuatan penghancur petir.
Petir hitam menyapu area sekitar 1 mil radius. Tubuh puluhan penyihir senior bersinar di dalam petir yang menyilaukan itu, bahkan hampir berubah menjadi tembus cahaya. Mereka melolong, berteriak dan menangis melengking, rambut mereka bengkok, layu dan terbakar. Setelah itu, tubuh mereka dihancurkan sedikit demi sedikit menjadi abu oleh petir, lalu akhirnya menjadi kepulan asap, melayang dan menghilang di udara. Bahkan tidak ada sedikit abu yang tersisa. Sebuah baut yang tersisa turun dari langit, dengan keras menghantam gajah bulu merah yang ditunggangi oleh Luo Sheng. Gajah bulu merah, yang tingginya lebih dari 40 meter dan panjang 100 meter, sangat berotot dan memiliki kekuatan pertahanan yang hebat, melolong kesakitan. Keempat kakinya yang tebal dan kuat langsung melunak, dan tubuhnya yang besar berdebar ke tanah, membuat tanah bergetar intens. Luo Sheng sangat ketakutan. Dia menjerit sambil segera melompat, berlari menuju Kam di belakangnya. Sambil berlari, dia berteriak, "Tolong, tolong! Kalian, datang dan bantu saya! Saya Earl Ji! Saya Earl Ji, Luo Sheng! Saya Earl Ji, Luo Sheng!" Teriakan Luo Sheng membuat Luo San sedikit gemetar. Tiba-tiba, dia mengangkat penusuk naga guntur tinggi-tinggi dan bermaksud untuk melancarkan serangan ke Luo Sheng. Meskipun dia masih muda, anak-anak di masa ini tahu banyak bahkan di usia muda. Luo San tahu bahwa ayahnya telah gugur dalam pertempuran, bersama dengan kakeknya, yang merupakan Earl Ji tua, Luo Lin, di Gunung Chiban. Dia tahu bahwa ibunya dibunuh oleh ketiga pamannya dan telah menghilang dari dunia ini. Dia juga tahu bahwa dia telah mati untuk sekali, dan jika Po tidak memperhatikannya, dia akan mati untuk selamanya, dan wilayah dan semua anggota klan yang ditinggalkan oleh ayahnya akan ditelan oleh kerabatnya yang seperti binatang buas itu. Tapi sekarang, dia memiliki sifu yang baik, Pries Po yang sangat kuat dan misterius. Dia juga memiliki paman yang baik, seorang pejabat pemerintah baru yang dipromosikan oleh Kaisar Manusia sendiri, seorang pria yang telah memberikan beberapa kontribusi besar di Gunung Chiban dan sekarang memiliki latar belakang yang kuat di kota Puban, tidak ada orang lain selain Earl Yao, Ji Hao. Dia juga memiliki sekelompok senior yang semuanya kuat dan bersedia melindunginya, salah satu dari mereka bahkan bisa melemparkan sihir penebus jiwa yang legendaris. Men Men, Shao Xi, Tai Xi, Yumu, Feng Xing, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakjubkan dan potensi besar yang tak terduga. Sebagai seorang anak yang diintimidasi tanpa perasaan oleh yang lain, dia akhirnya memiliki seseorang untuk diandalkan. Luo San menggeram marah dan mengucapkan mantra itu sekali lagi, melepaskan siluet naga hitam lainnya, menyerang langsung ke arah Luo Sheng. Ji Hao tetap diam, hanya tersenyum menatap Luo San. Seorang pria yang baik harus selalu membalas dendam yang diperlukan dan menghapus penghinaan. Kembali ke Gurun Selatan, seorang pria yang tidak berani memperjuangkan anggota klan dan wilayahnya, atau membalas dendam untuk orang tuanya, akan dipandang sebagai pengecut oleh orang lain. Ji Hao menghargai Luo San atas tekadnya, itulah yang seharusnya dilakukan seorang pria. Adapun Po, dia hanya tersenyum jujur. Sebagai seorang kultivator, dia seharusnya tidak selalu berpikir untuk membunuh. Jika tidak, dia bisa menjadi gila dengan mudah dan semua jenis efek negatif lainnya juga akan ditimbulkan. Namun demikian, ketika muridnya ingin membunuh, ingat apa yang dilakukan Yu Yu ketika Ji Hao ingin membunuh. Karena Ji Hao dan Po tetap diam, tidak ada yang lain yang datang untuk menghentikan Luo San juga. Para tetua dan prajurit klan Luo San itu bahkan mengangkat senjata mereka dan mulai berteriak dengan suara serak. Perkasa, pemimpin muda, geraman, perkasa, pemimpin muda, begitu keras sehingga bahkan bumi mulai bergetar. Lebih dari 1 juta orang menggeram bersama-sama, suara seperti guntur mereka menyebar ke kejauhan. Mendengarnya, banyak prajurit Luo Sheng berhenti karena terkejut, semua menoleh dan melihat pasukan migran. Pemimpin muda. Di daerah Gunung Ji, orang-orang yang disebut pemimpin muda adalah keturunan langsung Luo Lin. Petir menyambar, Luo Sheng berteriak sekeras yang dia bisa dengan suara bernada tinggi. "Tolong!" Lai Mountain Su mengubah tubuhnya menjadi angin kencang dan berlari ke atas, dengan stamper perunggu besar dipegang di tangannya. Luo Sheng telah diakui oleh pemerintah di kota Puban. Sekarang dia adalah Earl Chong. Dia memiliki Gunung Ji. Siapa yang berani membunuhnya? Siapa yang berani? Meraung Lai Mountain Su histeris.
Ji Hao mengangkat kepalanya karena terkejut. Baru 3 hingga 4 hari sejak mereka meninggalkan klan Luosan, tetapi Luo Sheng benar-benar sudah diakui. Lai Mountain Su, sungguh pangeran yang kuat. Betapa solidnya latar belakangnya sehingga dia bahkan bisa menangani hal-hal semacam itu dengan sangat baik hanya dalam beberapa hari. Po memegang tangannya dan diikuti dengan gerakannya, siluet naga hitam yang berubah dari penusuk naga guntur langsung menghilang, bahkan tidak ada satu sambaran petir pun yang tersisa di udara. Lai Mountain Su mendarat dengan keras di tanah sambil mengangkat stamper perunggu tinggi-tinggi. Dia memandang Ji Hao, tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Ji Hao, Luo Sheng adalah Earl Ji. Dia adalah Earl Ji sekarang." Di puncak gunung tempat Lai Mountain Su dan King Mei duduk dan minum sebelumnya, dua raja penyihir yang dipercaya oleh Lai Mountain Su telah terengah-engah dengan cepat dan dalam. Mereka telah bergegas sepanjang jalan dengan kecepatan tertinggi mereka dan akhirnya, kembali dari kota Puban, membawa kembali dokumen resmi yang disetujui oleh pemerintah dan segel resmi Earl Ji tepat sebelum saat Luo Sheng akan dibunuh. Jika mereka sedikit terlambat, hanya dengan sedikit penundaan, Luo Sheng akan dipukul mati. Begitu itu benar-benar terjadi, Lai Mountain Su mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana membungkus semua ini. Stamper bersinar terang saat Lai Mountain Su memegangnya tinggi-tinggi, tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke pasukan migran Ji Hao dan berteriak, "Orang-orang Gunung Ji, tunggu apa lagi? Datang saja dan beri penghormatan kepada Earl Ji-mu." Sebuah gangguan besar langsung ditimbulkan dalam pasukan migran, namun tidak ada yang keluar. Wajah Ji Hao menjadi gelap. Dia meraih tangan Luo San dan menginjak awan berair. Dia naik langsung ke langit, melayang di udara sekitar 500 meter dari tanah. Orang-orang Earl Ji, ini Luo San, satu-satunya keturunan langsung yang tersisa dari garis keturunan Earl Ji lamamu. Kamu harus tahu tentang dia, kamu harus mengenalnya juga. Dia adalah satu-satunya keturunan langsung dari Earl Ji-mu yang tersisa, satu-satunya pemilik garis keturunan Earl Ji-mu. Tunggu apa lagi? Mengapa Anda tidak datang dan berjanji setia kepadanya? Anda tidak akan berjanji setia kepada orang luar, bukan? Gunung Ji adalah wilayah Luolin. Setelah Luolin dianugerahi gelar bangsawan Earl Ji, dia membawa sekelompok anggota klan, menanggung kesulitan besar dalam pekerjaan perintis dan membangun tanah air. Secara bertahap, Gunung Ji berkembang ke skala saat ini. Semua orang Gunung Ji mengenali Luolin dan keturunan langsungnya sebagai satu-satunya pemilik tanahnya. Luo Sheng adalah orang luar. Meskipun dia adalah anggota klan dari klan Serigala Jiwa, yang merupakan klan penguasa dari semua klan Gunung Ji, di mata orang-orang Gunung Ji, dia masih orang luar. Selain itu, dia adalah orang luar yang memiliki rencana yang tidak baik. Dia adalah seorang perampok yang mencoba menelan wilayah dan orang-orang Luolin. Karena dukungan Lai Mountain Su, Luo Sheng membunuh semua tetua dan komandan prajurit klan Luolin yang setia kepada Luolin, hanya menyisakan 3 tetua yang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan sepanjang waktu. Setelah itu, dia berhasil mengambil alih Gunung Ji dan dengan beberapa kesulitan, dia bisa memberi perintah kepada tentara di Gunung Ji. Namun, di mata orang-orang Gunung Ji, bagaimanapun juga, dia adalah orang luar, seorang perampok belaka. Dia hanya bisa membuat orang-orang Gunung Ji untuk sementara mendengarkan perintahnya dengan kekerasan. Ketika Ji Hao membawa Luo San, anak yang dikenal semua prajurit Gunung Ji, dan naik ke udara, para prajurit yang tidak teratur itu menjadi tenang secara bersamaan. Mengikuti suara Ji Hao, para prajurit di 2 susunan persegi 10.000 orang melonjak ke arah Ji Hao seperti air pasang. Saat berlari, para prajurit itu mengutuk dengan keras. Luo Sheng berdarah, aku pasti akan membantai seluruh keluargamu. Luo San, pemimpin muda, balas dendam untuk orang tua kita. Para tetua kita dibunuh dengan sangat tidak adil, sangat kejam. Prajurit Gunung Ji semua berteriak. Lebih dari 100.000 dari mereka menggeram dan meraung, mengutuk dengan keras. Beberapa bahkan berteriak langsung ke arah Lai Mountain Su. Luolin meninggal dalam perang, setelah itu Gunung Ji sudah jatuh ke dalam kekacauan. Para tetua dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok mendukung salah satu putra Luolin untuk mewarisi gelar Earl Ji. Namun, sebelum beberapa kelompok tetua itu dapat mencapai kesepakatan, Lai Mountain Su muncul dengan Luo Sheng, secara tidak masuk akal dan dengan kekerasan memaksa para tetua itu untuk mengakui Luo Sheng sebagai pemimpin mereka.
Puluhan tetua dan komandan prajurit terbunuh dan terancam oleh kekerasan Gunung Laisu. Hanya 3 tetua Gunung Ji yang tersisa berlutut di tanah dan menyerah. Lai Mountain Su menggunakan tanah dan kontak keluarganya sendiri, mendapatkan dokumen resmi yang disetujui oleh pemerintah hanya dalam waktu 3 hingga 4 hari dan memperoleh segel resmi dari kota Puban. Dengan demikian, Luo Sheng secara resmi menjadi Earl Ji yang baru. Namun demikian, 90% orang Gunung Ji tidak mengakui itu. Begitu Ji Hao menonjol dan membuat pengumuman, prajurit Gunung Ji langsung memulai pemberontakan. Pada awalnya, lebih dari 10.000 prajurit bergegas ke sisi Ji Hao. Mengikutinya, semakin banyak prajurit berlari keluar dari kamp dengan langkah besar. Mereka semua berkumpul di lapangan kosong di bawah Ji Hao dan dengan gila-gilaan mengutuk Luo Sheng dan Lai Mountain Su. Kerabat dan anggota klan dari mereka yang terbunuh, tetua dan bawahan dari komandan prajurit yang terbunuh semuanya berteriak di sana. Puluhan ribu pria kokoh meneteskan air mata atas kerugian mereka, memohon Luo Shan untuk membalas kematian komandan mereka, memintanya untuk memimpin semua prajurit dan mengeksekusi Luo Sheng dan Lai Mountain Su di tempat. Penampilan Lai Mountain Su segera berubah sementara Luo Sheng panik. Dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lai Mountain Su mengangkat dokumen resmi dan stamper di tangannya, berteriak serak, Luo Sheng adalah Earl Ji, dia adalah pemilik Gunung Ji. Apakah Anda memberontak? Ji Hao, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda mencoba ikut campur dalam urusan internal Gunung Ji? Apakah Anda mencoba menantang aturan seluruh umat manusia? Segera, hanya 3 tetua dan sekitar 10 komandan prajurit terpercaya mereka, dan hampir 10.000 prajurit di bawah pimpinan mereka yang tersisa di kamp militer Luo Sheng. Para prajurit itu semua tampak ragu-ragu, terus-menerus melihat ke sisi Ji Hao. Jika bukan karena tekanan yang diberikan oleh ketiga tetua, setidaknya separuh besar dari prajurit ini akan bergegas ke sisi Ji Hao juga. Ji Hao memandang Lai Mountain Su, tertawa keras dan berkata, aku ikut campur dalam urusan batin Gunung Ji. Lai Mountain Su, apakah Anda tahu tentang aturan apapun? Luo Shan ada di sini, satu-satunya keturunan langsung Earl Ji yang tersisa ada di sini. Dia adalah satu-satunya pewaris Gunung Ji. Lai Mountain Su mengedipkan matanya dengan cepat sambil menatap Luo Shan, yang berdiri di samping Ji Hao dan telah memelototinya sepanjang waktu. Tiba-tiba, Lai Mountain Su berteriak melengking, memegang lengannya dan melepaskan aliran cahaya yang berapi-api ke langit. Serangkaian langkah kaki bergemuruh seperti guntur. Lebih dari 1000 macan tutul iblis awan gelap yang mengenakan baju besi berat, membawa pasukan elit prajurit di bawah komando Lai Mountain Su, bergegas keluar dari balik gunung. Macan tutul iblis awan gelap itu luar biasa cepat. Serpihan besar bayangan disebabkan saat mereka berlari. Dalam beberapa saat, mereka bergegas melintasi puluhan mil seperti badai ganas dan berbaris lebar di depan pasukan migran Ji Hao. Kalian yang rendah, beraninya kamu mengkhianati Earl Ji. Lai Mountain Su menunjuk ke arah prajurit Gunung Ji yang berdiri di bawah Ji Hao dan berteriak, apakah kamu tidak ingin hidup? Beraninya kamu mengkhianati pemimpinmu sendiri. Aku akan membiarkan kalian semua mati. Mendengar teriakan Lai Mountain Su, Ji Hao menggeram dengan geraman keras, Lai Mountain Su, jika kamu berani mengucapkan sepatah kata lagi, kamu akan langsung mati. Lai Mountain Su sedikit gemetar, menatap Ji Hao dengan kaget. Dari antara pasukan tentara pribadi Lai Mountain Su, 10 raja penyihir bangkit secara bersamaan, dengan cepat berlari untuk berdiri sejauh 500 meter dari Ji Hao. Mereka menginjak-injak udara, melayang di langit, menatap Ji Hao dengan bangga. Lai Mountain Su tiba-tiba tertawa berlebihan, menamparkan kepalanya sendiri dengan keras dan berkata, Ji Hao, idiot. Aku memiliki 36 raja penyihir di bawah komandoku. Berikut adalah 10 raja magus tepat di depan Anda. Apakah kamu ingin membunuhku? Dengan apa? Ji Hao juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan jam yang mengguncang jiwa berbentuk segitiga, meningkatkan semua kekuatannya dan melemparkan pukulan keras ke atasnya. Bas! Terlihat, riak udara berwarna cian menyebar ke segala arah. Riak udara yang tak terhitung jumlahnya melingkar di sekitar 10 raja penyihir Gunung Laisu. Raja-raja magus ini berteriak bersama dan selanjutnya, mata mereka berputar tidak teratur di rongga mata mereka saat tubuh mereka bergetar, jatuh dari langit.
Ji Hao membuka mulutnya, dari mana, pedang naga api melesat keluar dalam bentuk aliran kanan yang berapi-api, menyerang dengan keras ke arah satu Raja Penyihir. Karena efek jam yang mengguncang jiwa, Raja Penyihir ini hampir kehilangan akal sehat, dan tubuh mereka semua menjadi tidak berdaya, tanpa kekuatan perlawanan. Bahkan tanpa sedikit reaksi, Raja Magus ini membiarkan pedang naga api meretas lehernya dan mengikuti suara embus. Kepala manusia terbang ke langit sementara aliran darah besar memercik keluar, mengeluarkan parit yang dalam dari tanah. Pedang naga api adalah karya ajaib yang kuat yang diproses oleh Yu Yu sendiri dan sangat tajam. Tubuh Raja Penyihir sangat tangguh, tetapi tetap saja, Raja Penyihir ini dengan mudah dipenggal oleh Ji Hao. Membunuh. Ji Hao mengambil kembali pedangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi dan meraung. Pedang sepanjang 8 kaki melepaskan aliran api sepanjang ratusan meter. Aura pembunuhan ganas yang dipancarkan oleh pedang membuat Lime Mountain Su mengencangkan seluruh tubuhnya dan tanpa sadar bergetar. Mengarahkan ujung pedang ke gunung berbohong Su, Ji Hao menggeram marah, "Gunung kebohongan Su, apakah aku sekarang bisa membunuhmu?" Lime Mountain Su berhenti sejenak, mengangkat stamper resmi Earl Ji dan berteriak keras juga, "Saya memiliki stamper resmi Earl Ji di tangan saya. Ji Hao, apakah kamu berani?" Ji Hao melirik Luo San, lalu melihat lebih dari 100.000 prajurit Gunung Ji yang berkumpul di bawah, lalu meraung, "Aku akan membawa keluarga prajurit ini bersamaku, dan orang-orang Gunung Ji lainnya akan diserahkan kepada orang ini. Ini intinya. Jika kamu tidak setuju, Lime Mountain Su, aku akan membunuhmu, lalu diskusikan dengan Pangeran Kang." Suara Ji Hao bergema di langit. Luo Seng sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya menjadi kaku. Lime Mountain Kang juga sangat ketakutan, seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Setelah beberapa lama, Lime Mountain Su menunjuk ke arah lebih dari 100.000 prajurit yang berkumpul di bawah Ji Hao dan berteriak dengan dingin, "Mereka milikmu sekarang." Bersambung.